Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan kita teman-teman. Kita akan membahas sedikit banyak pertandingan antara Wallace menghadapi Swiss yang berakhir 1-1. Seperti yang kita sama-sama ketahui, dan kita coba belajar ya bagaimana antara pertandingan Wallace dan Swiss ini, apa yang kita bisa dapatkan, baik itu secara strategi, formasinya bagaimana, dan apa-apa saja yang terjadi. Maka saya mencoba untuk memberikannya untuk Anda melalui video ini, dan tolong subscribe channel ini dan juga kasih jempolnya ya, dan juga loncengnya diklik ya, biar juga nanti ada info-infonya dari saya dengan video-video terbaru. Dan kasih komen biar saya juga tambah semangat dalam memberikan video-video pengetahuan tentang sepak bolanya. Oke. Pertandingan antara Wallace dan Swiss ini juga dipenuhi oleh beberapa bintang ya sebenarnya ya. Di situ ada Gareth Bale ya, dan juga pertandingannya akhirnya dimenangkan, tidak ada yang menang ya, artinya 1-1 ya. Tentu di sini seperti apa ulasannya dan juga dengarkan. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan belajar dari pertandingan antara Wallace menghadapi Swiss yang sama-sama kita ketahui bahwa pertandingan tersebut berakhir dengan 1-1. Nah, ini di gambar video kita ini yang tampak ini adalah formasi yang dilakukan oleh tim Swiss ya, teman-teman para penikmat bola. Formasi yang dilihat ini mungkin sudah sama-sama tahu ya, dengan satu kiper, 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 1 gelandang serang dan 2 striker, atau kita sebutnya dengan 1-3-4-1-2, atau juga bisa disebut juga dengan 3-5-2 juga, atau 3-4-1-2 yang sering disebutnya familiarnya seperti itu. Nah, dalam pertandingan Wallace menghadapi Swiss menggunakan formasi 3-4-1-2 ini, kita bisa belajar apa maksud daripada tim Swiss, asuhan daripada pelatih Pat Kopic ini menempatkan formasi dengan 3-4-1-2. Nah, tapi kita harus kenali dulu. Dalam formasi itu kita juga belajar sebuah tim itu bisa menggunakan formasi 4-4-3 atau 4-4-2 yang familiar, atau juga 3-5-2. Nah, kita belajar dengan di Euro ini formasi 3-4-1-2 ala racikan Pat Kopic di Swiss ini. Nah, dia di penjaga gawang ada yang namanya Sommer, kemudian di sini ada 3 center back-nya yaitu Sair, kemudian ada di sini Elfeno, kemudian di sini ada Akanji, di sini di kanannya ada Mbabu, dan juga di sini Rodriguez di kirinya. Dan 2 gelandang bertahannya di sini ada Hanif Kaka ya, dan juga Froller. Nah, di sini ada Herdan Shaqiri, dan 2 strikernya adalah Seferovic dan juga Embolo. Nah, dengan formasi seperti ini kita bisa mendapat gambaran ya, bahwa maksud dari Pat Kopic dengan formasi seperti ini sudah jelas lah. Siapapun yang formasinya seperti 3-4-1-2 atau 3-5-2, terutama kita harus bisa melihat pertama mulai dari pertahanan dengan center back ini dengan modern seperti ini, adalah tujuannya adalah kalau seumpama lawannya punya 2 striker, maka biasanya 2 stopper ini yang menjaga, itu biasanya seperti itu. Tapi di era modern ini kadang-kadang bisa bergantian ya, kadang-kadang ada pemain liberonya, ada kadang-kadang sudah libero merangkap stopper dan sebagainya. Nah, terutama dalam perhatian 3-4-1-2 ini menekankan sebenarnya di posisi ini, wing ini. Jadi wing ini adalah fungsinya di kala menyerang dia akan menjadi sayap gitu, dan di kala bertahan akan menjadi bek kanan dan bek kiri. Jadi kalau bertahan akan menjadi 5 ditambah dengan 2 gelandang bertahan seperti ini. Tapi di kala menyerang mereka akan naik full seperti ini ke depan, bahkan ini gelandang serangnya naik, ini pun bisa naik berdua ataupun salah satunya gitu ya. Ini kita belajar sama-sama ya, kembalikan lagi seperti ini. Nah, Pat Kopic dengan formasi seperti ini, jadi mereka ini mendapatkan 2 wingback yang benar-benar sebenarnya harus kualitasnya ini di atas rata-rata, karena ini
pemain wingback di sini kalau dengan formasi 3-4-1-2 ini, dia ini wingback nih harus punya kekuatan turun naik, mobilitas yang tinggi, kemudian harus pinter crossing. Dan dalam pertandingan menghadapi Wallace itu kita sudah lihat ya, pertandingannya berakhir 1-1. Kemudian memang Swiss menguasai jalannya pertandingan dengan dikepalai oleh playmaker yang bagus sekiri dan sering melakukan crossing. Bolanya diagonal crossing ke depan. Dan berhasil mencetak gol 1 walaupun peluangnya banyak. Nah, ini adalah cara belajar kita di dalam formasi 3-4-1-2. Dan tentu dengan formasi 3-4-1-2 ini, tekanan yang lebih penting selain daripada wingback ini yang juga sebagai pemain sayap dan juga merangkap pemain belakang, juga harus mempunyai ini. Tujuannya di sini ada satu, ini di gelandang serang ini yang fungsinya ini bisa jadi playmaker atau kadangkala dia adalah second striker. Artinya mendapatkan bola kedua, di mana bola ini di crossing, maka dia tugasnya second striker ya. Dan dalam hal ini tentu Swiss ini sebenarnya secara permainan kemarin itu berhasil menguasai jalannya pertandingan ya, menguasai jalannya pertandingan sampai yang kita dapatkan statistiknya itu mereka ini menguasai pertandingan 65% penguasaan bola menghadapi Wallace. Dari begitu banyak peluang sampai tendangan untuk percobaan memasukkan golnya sampai dalam statistik itu berjumlah 18 shooting ya, 18 shooting percobaan berbanding 9 daripada lawannya Wallace. Cuman sayangnya gol yang tercipta hanya 1. Nah, kita kembali lagi ke sini, jadi kita boleh belajar. Tentu dalam formasi 3-4-1-2 ini, kita ini pelatih ini banyak macam beragam ya. Ada yang memaksakan, dia kehendaknya memaksakan formasi dengan penyesuaian dari pemain. Ada juga yang pelatih itu melihat kemampuan pemainnya di timnya sendiri. Setelah melihat kemampuan pemainnya sendiri di tim, maka dia akan mencoba formasi apa yang tepat dilaksanakan di dalam timnya. Nah, ini kembali lagi ke sini, maka inilah salah satu pembelajaran di antara pertandingan antara Swiss atau Wallace menghadapi Swiss yang berakhir 1-1 di Piala Euro 2020 yang berlangsung di 2021. Nah, tentu masih banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari formasi 3-4-1-2 ini. Namun di antaranya yang kita dapatkan adalah bagaimana pergerakan wingback dan juga second ini. Dan jangan lupa bahwa peran daripada dua gelandang bertahan ini adalah memungkinkan mereka ini mengcover manakala salah satu daripada wingback ini naik, maka tugasnya adalah menggantikan daripada wingback yang naik. Nah, itu adalah gambaran daripada keterangan formasi yang dilakukan oleh. Sekarang teman-teman para penikmat pencinta bola, bahwa yang di depan ini adalah sekarang adalah formasi daripada lawan Swiss yaitu Wallace, yang dalam pertandingan menghadapi Swiss itu yang berakhir 1-1 mereka menggunakan formasi 1-4 pemain belakang, kemudian 3 pemain gelandang dan 3 pemain depan. Dalam hal ini sesuai dengan statistik yang kita dapatkan bahwa Wallace di dalam penguasaan bola dengan formasi 4-3-3-nya mereka ini kalah oleh Swiss yang menggunakan formasi 3-4-1-2. Bukan berarti bahwa formasi 4-3-3 ini kalah bagus dengan formasi 3-4-1-2, tidak ya, tapi memang dalam hal ini memang pendekatan yang dilakukan oleh pelatih daripada Wallace ya, dalam hal ini Mr. R. Feige itu sangat memang pendekatannya ini dalam pertandingan itu menunggu daripada pergerakan Swiss. Sebenarnya kalau dilihat dari materi ya, kita pun tahu di situ bahwa di Wallace itu sebenarnya ada pemain bintang yang di posisi disimpan pada saat pertandingan kemarin itu disimpannya justru ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan, yaitu dalam posisi Gareth Bale. Gareth Bale ini sebenarnya banyak bermain di posisi juga di kanan ya, bahkan juga di kiri seringnya. Tapi dalam pertandingan kemarin itu Gareth Bale dipasang di sebelah kanan, di sini posisi nomor 7 ini ya. Dan kemudian dalam pertandingan ini kita juga tahu bahwa di Wallace juga ada namanya Ramsey diposisikan di sini di gelandang sebelah kiri ya malam hari itu dalam pertandingan itu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari kualitas timnya juga sebenarnya bisa mengimbangi, bahkan secara permainan bisa unggul atas Swiss ya. Tetapi dalam permainan walaupun skornya 1-1 dalam permainan
bahwa Wallace akhirnya kalah dalam ball possession oleh Swiss ya. Swiss lebih menguasai. Dan kita juga patut belajar daripada permainan Swiss yang malam tadi dipraktekkan oleh pelatih daripada Feg ini. Mereka menunggu sistemnya. Jadi mereka selalu dalam formasi awalnya 4-3-3 ini, dalam permainannya mereka menunggu pergerakan lawan untuk masuk ke daerah sendiri, ke daerah daripada pertahanan Wallace. Dan tujuannya adalah pelatih Feg berharap kalau seumpama serangan Swiss ini dibangun masuk ke dalam pertahanan Wallace, dipatahkan itu secara build up-nya atau cara membangun serangannya, mereka berharap ada ketajaman, kecepatan Gareth Bale, dan juga di sebelah kiri ada James ya dengan cepat. Dan di depannya di sini ada Moore. Namun sayang dalam kenyataannya memang hanya 1 gol ya yang dicetak oleh Moore dalam pertandingan ini, hasil daripada bola crossing. Nah, ini formasi yang dilakukan oleh Wallace di dalam pertandingan menghadapi Swiss. Dan formasi 4-3-3 juga sebagai gambaran teman-teman. Sebenarnya ini juga tidak baku ya. Jadi kadangkala kalau dalam ditekan, Wallace ini bisa formasinya berubah ya, bisa menjadi begini. Yang saya lihat itu kemarin itu bahkan bisa jadi 4-1-4-1 dikala ditekan oleh Swiss. Jadi formasi 3 pemain ini yang asalnya sejajar dengan 1 striker menjadi turun. Yang ini pun asalnya jadi begitu, jadi turun sini seperti ini. Nah, ini memungkinkan formasinya menjadi 4-1-4-1. Nah, sah-sah saja ya pada teman-teman. Dengan formasi yang seperti ini tentu sebenarnya juga sering banyak dilakukan oleh tim-tim di Eropa sana, bahkan di dalam memulai pertandingan. Dimulai pertandingannya dengan langsung 4-1-4-1 ya. Dan ini pun bisa berubah dalam 4-1-4-1 ini, justru nantinya akan menjadi seperti ini. Dinamis ya, dinamis sebenarnya. Nah, ini salah satu taktik yang diperagakan oleh Swiss dalam pertandingan taktik yang dilakukan oleh Wallace dalam pertandingan menghadapi Swiss. Dan dengan taktik yang seperti ini, dengan komposisi pemain seperti ini, dengan kualitas yang seperti ini dalam pertandingan menghadapi Swiss itu, Wallace ini dalam statistiknya menguasai 35% ball possession ya. Sebenarnya sangat di bawah ya. Sampai di situ dalam statistik itu mereka melakukan 283 operan. Sedikit dibandingkan dengan Swiss yang melakukan sebanyak 519 operan. Nah, tapi hasilnya satu-satu tentu cukup menggembirakan ya bagi Wallace yang selama pertandingan ditekan oleh kesebelasan Swiss. Ya, mungkin itu. Oke, teman-teman pecinta bola, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana penjelasan secara formasi antara dua kesebelasan ya, antara kesebelasan Wallace dan Swiss ya. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya dalam pertandingan tersebut Swiss menguasai ya teman-teman yang nonton pertandingannya ya. Saya belum bisa menampilkan videonya, cuman ya sedikit banyak lah kita belajar ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ataupun yang melihat video saya ini juga melihat pertandingannya sehingga bisa nyambung dengan apa yang saya katakan ya. Kalaupun belum, cobalah teman-teman mencari ulangannya, nanti kita sama-sama belajar, kasih komen ke saya ya. Dan dalam pertandingan itu Swiss sangat menguasai ya. Kita tadi sudah menerangkan bagaimana Swiss itu melakukan di area wingback dengan crossing ya. Kemudian sebenarnya Wallace itu dengan kualitas pemain yang dia punya kelihatan sebenarnya bisa di atas daripada Swiss sebenarnya ya, dengan adanya Gareth Bale. Cuman kelihatan bahwa Wallace ini secara kondisi fisik tidak mendukung untuk bermain secara terbuka ya, sehingga dalam pertandingan tersebut Wallace lebih banyak menunggu untuk melakukan serangan balik. Dan beruntung saja ya Wallace bisa menyamakan kedudukan ya 1-1. Padahal Swiss banyak peluangnya ya dibandingkan Wallace ya, dengan penguasaan bola yang bagus dilakukan oleh Swiss, hampir-hampir Wallace ini tidak mendapatkan poin 1. Tapi beruntung ya Gareth Bale dan teman-temannya bisa mendapatkan poin 1 ya, karena memang kelihatan kondisi fisik dibandingkan para pemain Swiss, Wallace ini kelihatan di bawah. Mungkin persiapan yang minim ya, belum kita juga tahu bahwa kondisi Gareth Bale juga di Liga di musim ini juga kurang begitu banyak berperan ya, karena kondisi dan sebagainya. Mungkin itu saja untuk pertandingan antara Wallace dan Swiss.
Sampai ketemu lagi di pertanyaan berikutnya, dan jangan lupa ya, klik subscribe channel ini agar tambah lagi kita bisa ngobrol-ngobrol di seputaran sepak bolanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.